Kita akan masuk kitab Filipi. Kitab Filipi ini kitab yang ditulis oleh Paulus saat dia dipenjara di Roma. Demikian menurut tradisi. Ya. Kalau bukan menurut tradisi, banyak kritik-kritik, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Tapi saya tidak mau berpolemik di situ, karena yang kita cari adalah kebenarannya. Ya, meskipun sejarahnya masih dipertanyakan ini bukan ada, tapi tepatnya kapan itu yang bingung. Ya, jadi penulisnya adalah Paulus. Gereja awal, ya gereja mula-mula setuju bahwa Paulus menulis surat Filipi. Paulus yang menemukan gereja di Filipi, yang mendirikan gereja di Filipi, yang merupakan gereja pertama di Eropa. Di perjalanan misionarisnya yang kedua, sekitar tahun 50 sampai 51. Ya. Pada perjalanan misionaris yang ketiga, dia juga melakukan kunjungan singkat. Itu sekitar tahun 57 sampai 58. Jadi, perkiraan Paulus menulis surat Filipi sekitar tahun 61 sampai 63 pada saat dipenjara di Roma. Kita baca yuk, Kisah Para Rasul 28, 16 sampai 31. Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 21. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku, hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Baik, jadi kisah Paulus ada di penjara Roma itu bukan karena kesalahannya, tetapi memang karena tuduhan-tuduhan tidak berdasar dari orang Yahudi ya terhadap Paulus. Jadi semenjak kasusnya Galatia, Korintus, itu begitu Paulus sampai di Yerusalem, dia langsung ditangkap dan didakwa hukuman mati juga. Sehingga Paulus sebagai warga negara Roma naik banding. Seandainya Paulus bukan warga negara Roma, ya bisa-bisa sudah mati. Ya seperti Tuhan Yesus langsung bisa di Roma, dia bisa banding gubernur, banding ke kaisar, gitu ya. Makanya dia dibawa ke Roma, begitu. Latar belakangnya, surat kepada jemaat mengingat kembali surat Korintus itu surat kemarahan Paulus, ya, surat perdebatan, surat kemarahan. Begitu juga dengan Galatia, suasananya tegang. Tetapi surat Filipi itu tenang dan mesra. Kota ini adalah kota Romawi yang didirikan tahun 42 sebelum Masehi. Ya, jadi setengah abad sebelum Yesus lahirlah kira-kira gitu ya. Kota ini didirikan. Jadi masyarakatnya selain masyarakat pribumi asli, orang Tracia, kebanyakan orang Romawi, veteran perang, veteran tentara, gitu ya.
maupun pegawai negeri, termasuk para budak. Kota ini tidak memiliki sinagog. Ya, kota ini tidak memiliki sinagog. Kemungkinan karena sedikit orang Yahudi di kota tersebut. Kalau orang Yahudinya banyak, mereka pasti mendirikan sinagog untuk tempat ibadah. Gitu ya. Bisa jadi masyarakat kota Filipi sedikit anti-Yahudi. Sehingga jelas jemaat Filipi kebanyakan orang non-Yahudi. Jadi surat kepada Filipi ini surat kepada orang-orang atau jemaat non-Yahudi. Di kota ini berkembang banyak agama. Selain agama asli, ya penyembah dewa Zazin, dewanya orang Tracia, orang Romawi juga punya agamanya sendiri, ya menyembah Jupiter, Minerva dan lain-lain. Ada juga agama Yunani maupun agama Mesir. Nah, dengan berbagai macam agama ini, sebagian agama juga mengajarkan kehidupan setelah mati. Jadi masyarakat Filipi mempercayai kehidupan setelah mati dari kepercayaan agama-agama setempat dan agama-agama luar. Jadi yang mempercayai kehidupan setelah kematian ini bukan cuma Kristen. Agama-agama pagan, agama asing pun percaya ada kehidupan setelah kematian. Tetapi kehidupannya seperti apa? Tidak jelas. Tubuh atau roh? Tidak jelas. Ya, kebanyakan roh sih, gitu ya. Kebanyakan roh. Gereja di Filipi dikenal karena kemurahan hatinya. Ingat, gereja Filipi bukan gereja Yahudi. Gereja di Filipi kebanyakan non-Yahudi. Ya, dikenal karena kemurahan hatinya dalam dukungannya di pelayanan kerasulan. Itu banyak ya, misalnya coba ayat dibaca yuk. Filipi 1 ayat 5. Filipi 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Pasal 4 ayat 15. Filipi 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat 16. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ya, jadi bantuan-bantuan untuk pelayanan Paulus ini dari jemaat Filipi. Ya, jemaat Filipi. Sebagian jemaat bukan masyarakat miskin, tetapi cukup mampu untuk berbagi. Ya, banyak orang kayanya juga. Paulus sangat memuji jemaat Filipi dan dia katakan bisa menjadi teladan bagi jemaat-jemaat lain. Ya, jadi Filipi ini contoh jemaat yang bagus. Kalau contoh jemaat yang resek itu Korintus. Ya. Di Filipi tidak ada karunia-karunia roh. Jadi jemaat yang dipuji oleh Paulus ini tidak pakai karunia-karunia roh. Kenapa? Mereka cukup dewasa. Itu ya. Saya nggak meremehkan karunia roh, tetapi kenyataannya surat di Korintus adalah surat di mana pembahasan tentang karunia roh itu cukup banyak. Tapi latar belakang gereja ini, latar belakang jemaat Korintus adalah jemaat yang kacau balau, ya, jemaat yang rusak. Tapi di Filipi tidak. Di Filipi Paulus memuji, bahkan sangat ngelem, istilahnya bahasa Jawanya itu dilem banget. Ini jemaat luar biasa. Tidak pelit, mau berbagi, mau mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan saat Paulus di penjara, mereka kirim utusan, mereka kirim duit. Mereka kirim
Gereja ini telah mengirim, ya ini namanya, gereja ini telah mengirim pelayannya Epafroditus ya untuk mengunjungi Paulus di penjara dengan dukungan finansial untuk Rasul Paulus dan dengan instruksi bahwa dia tetap di sana bersama Paulus. Keren ini. Tetapi Epafroditus ternyata begitu setia dengan pekerjaannya sampai-sampai dia lupa dengan kesehatannya sendiri. Sakit akhirnya. Kita baca yuk pasal 2 ayat 30. Ya. Filipi 2 ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi Epafroditus ini pelayan Tuhan dari Filipi disuruh ke Paulus, disuruh membantu Paulus oleh jemaat Filipi sampai sakit, sampai hampir mati gara-gara kecapean. Hebatnya jemaat Filipi itu. Dan dia datang ke Rasul Paulus bawa uang, tidak dengan diam, dengan tangan kosong, dia bawa uang untuk menghidupi pelayanan Paulus di penjara. Jadi di penjara itu kan biayanya Paulus sendiri, sewa rumah sendiri, istilahnya ngasih gaji tentara, ya uangnya Paulus sendiri. Padahal itu di penjara di Roma gitu loh. Tetapi dengan cara seperti itu, istilahnya penjara tidak terlalu ketat. Sehingga banyak jemaat Roma yang datang untuk berdiskusi, untuk belajar. Jadi tidak ketat, penjaranya tidak ketat. Ya gara-gara kebaikan orang Filipi, sehingga semua itu bisa jalan seperti itu. Jemaat Filipi mendengar ini dan khawatir tentang Epafroditus. Ya, sementara itu persidangan Paulus telah dimulai dan dia berharap untuk bisa dibebaskan lebih awal. Jadi Paulus sangat yakin bahwa dia tidak bersalah. Jadi surat ini dibuat sebagai ucapan terima kasih kepada jemaat Filipi dengan kata-kata yang menghibur bahwa dia akan mengirim Epafroditus pulang. Ya, kan sudah sakit itu ya. Ya supaya nggak mati di luar negeri gitu istilahnya, disuruh pulang aja gitu istilahnya ya. Dan dia Paulus akan segera mengirim Timotius ke Filipi. Jadi kerennya jemaat Filipi itu. Nggak usah ditanya, dia tahu apa yang dibutuhkan Rasul Paulus. Dia kirim duit, dia kirim seorang utusan untuk melayani Paulus di sana. Jadi mensupport penuh. Istilahnya begitu. Itulah kedewasaan Filipi. Kalau saya ya bisa milih jemaat Filipi ya daripada Korintus. Karena Korintus itu isinya perdebatan ya, caci maki. 4 surat ya. Korintus itu 4 surat sebetulnya kan. Tapi dan semuanya itu semua surat kemarahan. Surat kemarahan Paulus kepada orang Korintus. Oke, lanjut. Tema utama surat Filipi adalah dinamika kehidupan jemaat dalam Tuhan. Ya, keselarasan progresif dan dinamis. Pengalaman yang lanjut, ya pengalaman yang berlanjut, yang bukan hanya personal, tetapi dimiliki di antara orang percaya. Jadi menurut surat Filipi, keselamatan itu bukan urusan pribadi saja, tetapi urusan jemaat. Ya. Pengalaman berjemaat, pengalaman hidup berjemaat itu penunjang, penopang keselamatan. Jadi seperti saya khotbahkan di minggu lalu ya, tidak ada keselamatan di luar gereja. Dalam arti tidak ada orang yang bisa kembali ke rancangan semula di luar gereja. Kenapa? 1, tidak ada pengajaran. 2, tidak ada gesekan. 3, tidak ada saling berbagi kasih. Bagaimana cara mengaplikasikan pelajaran, pengajaran yang kita terima dari firman Tuhan?
Ya. Jadi sebetulnya seperti itu. Teorinya orang bisa belajar sendiri, tapi kenyataannya, teorinya orang bisa belajar sendiri. Kalau memang dia punya gairah, niat, semangat, bisa. Tetapi kenyataannya sedikit sekali orang belajar sendiri. Apalagi praktek. Teori saja enggak. Ya. Jadi orang harus bertumbuh bersama. Manusia menajamkan manusia. Itu penting. Ya. Dan kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mendoakan. Itu di gereja. Tidak ada gereja, tidak mungkin seperti itu. Paulus mendesak umat percaya di Filipi untuk meneruskan persatuan, kerendahan hati, kemurahan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, Paulus menekankan kebahagiaan dalam Kristus, kebahagiaan bersama dalam Kristus, dalam komunitas. Makanya gereja yang benar memang gereja yang tidak terlampau besar. Kalau gereja sudah jemaat 1.000, 2.000 itu sulit, ya, sulit berbagi hidup, sulit berbagi kasih karena sudah terlalu banyak. Kecuali dibagi kelompok sel, di mana kelompok-kelompok sel itu bisa saling membangun, mendukung, oke. Tapi jika tidak, sulit. Gimana caranya? Ya, kita masuk sekarang. Tadi kan masih pengantar ya, supaya kita tahu suasana jemaat Filipi. Nah, di surat Filipi, Paulus mengajarkan bahwa hidup adalah Kristus, yang berarti hidup dalam aniaya dan perjuangan. Itu di pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 30, itu panjang lebar. Paulus menjelaskan, hidup adalah Kristus, itu berarti hidup dalam aniaya dan perjuangan. Jadi hidup adalah Kristus, itu bukan hidup agama Kristen. Hidup beragama Kristen itu bukan hidup dalam Kristus. Beda. Hidup dalam Kristus berarti hidup dalam aniaya dan perjuangan seperti Tuhan Yesus. Hidup dalam Kristus bukan sekedar hidup beragama Kristen, tapi milih nyaman, milih enak, tidak mau melangkah keluar dari zona nyaman. Wah, tidak bisa. Itu bukan hidup adalah Kristus. Karena Kristus pengurapan, diurapi apa? Segala macam pencobaan, segala macam penderitaan, segala macam aniaya, segala macam ya perintah untuk taat. Nah, itu pengurapan, itu bicara itu. Ya, jadi pengurapan itu bukan bicara jebret, dapat powerful, dapat energi, dapat kuasa, mujizat, bukan. Itu karunia roh, tapi bukan pengurapan. Pengurapan itu penderitaan. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita baca dulu yuk. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Tadi saya sudah jelaskan, hidup adalah Kristus artinya hidup dalam aniaya dan perjuangan. Baru mati adalah keuntungan. Tapi kalau hidup adalah Kristus dalam arti enak-enak, nyaman-nyaman, diberkati, lahir batin, running well semua, itu bukan mati dalam keuntungan loh. Bisa-bisa mati dalam kerugian. Kenapa? Ya karena tidak ambil bagian dalam penderitaan, karena tidak ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Paulus ini kan sedang ngomong kepada orang Filipi, di mana mereka mau menopang Paulus, mau ikut berbagi kesusahan dengan Paulus. Paulus, guruku susah, aku mau ikut berbagi. Tak support kamu. Aku tidak bisa ke sana, aku kirim orang, aku kirim uang. Mau ikut menderita bersama Paulus. Itu loh maksudnya.
Jika kita mau memahami secara kontekstual, jelas hidup adalah Kristus, yang dimaksud adalah seperti Paulus. Paulus dipenjara demi kemajuan Injil, dipenjara karena amanat agung. Ini berkata-kata tentang Kristus, ini membela Injil yang benar. Jadi hidup adalah Kristus adalah pertaruhan hidupnya untuk menghidupi kebenaran Kristus. Itu hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, bukan santai. Dia berkati, enak, yang penting gini aja, wis. Nanti masuk surga. Enggak ada cerita seperti itu. Anda harus berani ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Pak, penderitaan Kristus apa sih, Pak? Kristus kan sudah naik ke surga. Betul, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tapi apa yang diderita Yesus pada saat dia hidup? Dia menderita kenapa? Dia menderita untuk menyelamatkan orang. Ya ayo kita ikut berbagi hidup dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Masuk dalam penderitaan yang sama. Jika Yesus mati menderita untuk menyelamatkan orang, ya kita juga harus mati menyelamatkan orang. Dengan apa yang kita bisa? Bisa khotbah-khotbahlah, punya waktu, melayanilah, punya uang, bagikan, support untuk pelayanan, menyelamatkan orang. Ini ikut menderita. Kalau enggak bisa. Ya. Jadi hidup adalah Kristus, adalah pertaruhan hidupnya untuk menghidupi kebenaran Kristus. Berbuah berarti menjadi seperti Kristus. Mati adalah baru mati adalah keuntungan. Jadi bukan sekedar beragama Kristen ya. Baru di posisi inilah mati adalah keuntungan. Jangan dikit-dikit mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena belum tentu kita mati adalah Kristus. Belum tentu kita mati di dalam Kristus. Belum tentu kita mati seperti Kristus. Ini semua sama loh maknanya. Kamu mati enak-enak kok. Kamu mati dengan sukacita. Mati dengan kenyamanan. Mati tanpa mikiri jiwa orang lain. Kamu mati dengan tertawa kekenyangan. Tidak bisa, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus menderita untuk orang lain. Untuk keselamatan jiwa. Lah kita mau ambil bagian enggak dalam penderitaan Kristus? Seperti Filipi, seperti jemaat Filipi ambil bagian dalam penderitaan Paulus. Ikut enggak? Paulus mau mati ya dalam Kristus. Hidup adalah Kristus, mati seperti Kristus. Dan Filipi, jemaat Filipi ambil bagian dalam penderitaan Paulus yang mau jadi seperti Kristus. Ini baru keselamatan. Kalau enggak bisa. Mati untuk kebenaran Kristus itu bukan sekedar memberitakan Injil secara verbal saja, tetapi hidup seperti Kristus seperti yang diperagakan Paulus, rela kehilangan kenyamanan demi Injil yang diberitakan. Rela ke Korintus, rela ke Galatia, rela ke Yerusalem, rela masuk penjara, rela disidang. Itu semua tantangan-tantangan yang harus dihadapi Paulus. Itu menderita bersama Kristus. Kalau belum jangan. Capek, Pak. Ya memang harus. Kalau enggak kan enggak berarti enggak menderita. Iya kan? Kalau enggak capek kan enggak menderita namanya. Ayo, kita melangkah. Paulus berjuang demi keselamatan jiwa orang lain dan dirinya. Bukan demi orang lain saja, demi dirinya. Demi orang lain. Paulus berjuang demi keselamatan jiwa dan keselamatan dirinya. Bukan demi gedung gereja besar atau kelimpahan materi. Ingat, Paulus menderita. Keuangan yang diberikan kepadanya itu habis untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan habis untuk gedung gereja.
Jadi sangat salah. Kalau pendeta menderita karena membangun gedung gereja macet-macet, susah-susah gitu ya, lalu merasa menderita bersama Kristus, itu juga salah. Karena dia bangun gereja, bangun gedung, bukan menyelamatkan jiwa. Ini beda loh. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh bangun gedung gereja, tetapi beda. Persembahan masuk untuk menyelamatkan jiwa, untuk mengadakan pemberitaan Injil, dan uang masuk untuk bangun gedung gereja, ini beda loh. Kalau gedung gereja itu tidak ada manfaat kekalnya sebetulnya. Dengan langsung ya, tidak ada manfaat langsung untuk kekekalan, tidak ada. Manfaat tidak langsung oke. Karena dari situ ada orang datang untuk beribadah. Tapi kebanyakan orang kan tidak seperti itu. Bangun gedung gereja untuk kemegahan dirinya, untuk kenyamanan, untuk pamer, untuk memperlihatkan ini pelayananku maju. Belum tentu jiwanya tertolong. Ini bahaya loh. Tapi kalau Paulus enggak, keuangannya masuk supaya pelayanan bisa terjadi. Dia sewa rumah, dia sewa pengawal bukan sewa ya, itu sebetulnya kan di penjara. Tetapi dia memberi kepada penjaga-penjaga yang ditugaskan itu. Sehingga jemaat datang itu akhirnya bisa diskusi. Jadi penjara itu jadi tempat pos PI istilahnya begitu. Dengan apa? Dengan kemudahan yang dengan bantuan yang diberikan jemaat Filipi. Ya. Jadi 2 tahun itu efektif meskipun di penjara. Keren nggak? Ini loh orang yang mati untuk Kristus itu seperti itu. Kita baca yuk Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, coba ayat terakhirnya tadi. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oke, ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini loh tujuannya Paulus, tidak membangun gedung. Ya, sekali lagi bukan anti bangun gedung. Jika memang diperlukan ya bangun. Tetapi segala persembahan yang masuk itu untuk apa ya? Istilahnya mendukung pelayanannya, menciptakan orang-orang yang bisa memilih apa yang baik supaya kamu suci, supaya tak bercacat. Kalau tujuan persembahan untuk ini itu berarti persembahan untuk jiwa-jiwa. Bukan malah beli tanah, beli gedung gereja. Sudah banyak buka cabang. Hanya untuk kemegahan. Begitu gedung megah, rame, wah kelihatannya oke. Tapi begitu sepi, biaya perawatannya gimana? Akhirnya uang persembahan hanya habis untuk biaya perawatan gedung. Mati akhirnya. Ya. Paulus mengatakan jika dia harus hidup, maka dia harus menghasilkan buah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika dia harus hidup, maka dia harus menghasilkan buah. Buah dalam bahasa aslinya, karpos ergo, buah perbuatan. Ya, Filipi 1 ayat 22, silakan. Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, aku harus hidup menghasilkan buah, memberi buah. Itu karpos ergo, menghasilkan buah perbuatan lengkapnya. Bukan cuma buah,
buah perbuatan. Itu dalam bahasa aslinya seperti itu. Ya. Buah apa buah perbuatan itu? Buah yang dimaksud Paulus adalah buah kebenaran. Karpos dikaiosunes. Ya, karpos dikaiosunes. Buah kebenaran. Jadi buah perbuatan apa itu? Buah kebenaran. Kebenaran di dalam bahasa Yunani kan ada dua, aletheia dan dikaiosune, ya kan? Yang disebut di sini adalah buah kebenaran itu karpos dikaiosune, yang berarti juga, gitu ya, buah keberagamaan yang benar. Jadi kalau aku hidup, keberagamaan itu harus benar. Itu buah. Kalau aku hidup, aku harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah kebenaran, keberagamaan di kayu sune. Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya. Buah keberagamaan, buah kebenaran itu buah yang benar dalam hidup beragama. Jadi hidup beragama itu bisa jadi tidak berbuah dengan benar gitu maksudnya. Nah, buah yang benar itu apa? Ya, di sini dikatakan di ayat 11 ya jadi buah kebenaran yang dimaksud merujuk pada Filipi 1 ayat 9 coba dibaca. Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi 1 ayat 9 sampai 10 ya, betul ya. Coba lagi dibaca lagi, Pak. Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah keberagamaan yang benar. Ya. Kalau keberagamaan Yahudi, di kayu suninya Yahudi, itu doa, puasa, sedekah, dan keadilan. Itu yang dipahami keberagaman Yahudi. Tetapi keberagamaan Kristen, keberagamaan seseorang yang percaya Yesus, ini yang dikatakan Paulus ini, Filipi 1 ayat 9 sampai 10 ini. Kasih yang melimpah, pengetahuan yang benar, pengertian, dapat memilih yang baik, supaya menjadi suci dan tidak bercacat. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Namun jika aku hidup, aku harus menghasilkan buah keberagamaan yang benar. Apa itu? Kasih yang melimpah, agape, kasih yang luas itu. Pengetahuan yang benar, ya, epignosi, ya, epignosin, wawasan dari pengalaman hidup yang benar, ya, termasuk di dalamnya belajar saat teduh, ya, berjaga-jaga istilahnya di situ. Pengertian, ya, itu punya sudut pandang. Sudut pandang seseorang Kristen harus benar. Dapat memilih yang baik. Dokimasen. Dokimasen itu memilih, memisahkan. Keputusan memilih yang berkualitas. Jadi kalau orang Kristen nggak bisa memutuskan yang berkualitas dalam hidupnya, dia belum dikatakan berbuah. Seorang Kristen dapat dikatakan berbuah, dia dapat memutuskan. Aku memilih menjalani A, aku tidak mau menjalani B. Karena menjalani A memuliakan Tuhan. Meskipun aku, gitu ya, rugi banyak kalau tidak memilih B, aku rela hidup dengan benar. Ini, dia bisa memisahkan.
Ingat pelajaran Dokimasen dulu? Seperti orang yang menaruh mineral ke dalam tanur. Dia memisahkan antara tanah dan emas. Itu Dokimasen. Bisa memisahkan yang tidak berharga dengan yang berharga. Supaya menjadi suci, supaya murni secara moral, moralnya beres, gitu ya. Dan tidak bercacat. Nurani yang tidak bersalah. Tidak bercacat itu nuraninya tidak bersalah. Blameless. Ya, nuraninya benar. Ngikutin nurani. Gitu maksudnya. Ya pasti nurani yang sudah diterangi firman Tuhan ya. Nah inilah yang disebut berbuah. Kalau aku mati dalam penderitaan yang sama seperti Kristus, itu keuntungan. Tapi kalau aku hidup harus menghasilkan buah keberagamaan yang benar. Jadi hidupku harus benar. Harus hidup penuh kasih, dengan pengetahuan yang benar, pengertian yang benar, sudut pandang yang benar, dapat memilih yang baik, supaya kita bisa hidup suci dan nuraninya beres. Itu buah kebenaran dalam kekristenan. Tidak sekedar berdoa, berpuasa, sedekah, sekedar. Kalau Taurat kan sekedar. Yang penting hukumnya digenapi, yang penting hukumnya dituntaskan, yang penting hukumnya dilakukan. Tidak sampai ke pengetahuan batin. Kenapa kamu harus melakukan itu? Tidak ngerti, yang penting disuruh kasih aja. Nah, enggak. Kalau orang Kristen tahu, dia harus memberi, kenapa? Aku memberi karena dia butuh dan dia bisa diselamatkan. Kenapa kamu tidak memberi? Karena dia akan pakai uangnya untuk mabuk. Dia tidak akan memberi. Jadi orang Kristen itu sampai di sini Bapak Ibu, sampai di sini. Mainnya tuh di sini dan di sini. Tidak sekedar memberi. Yang penting aku berbuat baik. Tidak bisa, itu hukum Taurat. Yang penting bersedekah, tidak. Kalau orang Kristen bersedekah mikir, digerakkan Tuhan, apa enggak ini? Digerakkan Tuhan itu maksudnya bukan audible, serahin duitnya. Bukan. Dia bisa mikir, kalau aku serahin duit kepada orang ini binasa atau malah selamat. Kalau kira-kira binasa, jangan loh. Kalau aku kasih uang orang ini judi, mabuk, atau malah pakai untuk keperluan yang lebih baik. Dia mikir loh. Ya kalau cuma uang kecil, oke lah, bisa. Yang penting kasih. Itu kalau uang kecil. Tapi kalau uang besar, Anda harus pikir. Kan ya, kalau ini orang dalam Tuhan benar-benar ngerti kehendak Tuhan. Kalau aku ngasih orang percaya, orang ini kelihatannya benar-benar bisa dipercaya. Dia lakukan semua hal untuk pekerjaan Tuhan. Dia masih mikir juga, tak kasih segini cukup enggak ya? Kira-kira kurang, aku beri lebih. Itu. Jadi kecerdasan rohnya menyala, kecerdasan rohnya jalan. Enggak sekedar memberi, yang penting ngasih lah. Enggak enak, enggak ngasih. Nanti dianggap pelit. Nah, enggak. Itulah buah kebenaran yang disampaikan oleh Paulus di Filipi, ya. Kemudian di pasal berikutnya ada ajakan Paulus kepada jemaat untuk sehati, untuk bersatu, saling mengasihi, merendahkan diri, dan menopang. Ya, kita baca yuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas? Jadi pesan Paulus untuk jemaat Filipi itu supaya sehati, sepikir, ya, memiliki kasih, tidak mencari kepentingan sendiri. Ojo pentingnya dewe gitu ya. Dalam berjemaat itu jangan mencari kepentingan sendiri. Jangan untungnya sendiri gitu ya. Dalam berjemaat itu harus punya apa? Kerelaan hati, ngalah gitu ya. Jangan mencari puji-pujian terhadap diri sendiri. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seseorang menganggap yang lain lebih utama. Ojo menang-menangan dalam berjemaat itu, jangan menang-menangan. Nek gak dituruti ngamuk, nek gak dituruti baper. Nah, itu masalah. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Perhatikan kepentingan orang lain. Jangan kepentingan diri sendiri. Kepentingan Tuhan itu nomor 1, kepentingan orang lain nomor 2. Kepentingan bersama itu, ya maksudnya. Baru setelah itu ayat 5 ngomong tentang pikiran perasaan Kristus. Coba baca ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran, ya, jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Itu sebetulnya pesan yang ditujukan Paulus kepada jemaat, kepada seseorang yang hidup dalam jemaat. Kamu nggak mungkin bisa punya pikiran perasaan Kristus kalau kamu nggak punya jemaat, kalau nggak punya komunitas. Kamu mau berbagi sama siapa? Kamu gesekan sama siapa? Sama orang luar, Pak? Boleh, silahkan. Tetapi bisakah ada kemajuan yang sama? Kalau gesekan bersama, ada gesekan dalam jemaat, dua-duanya ini saling diperbaiki dan saling bertumbuh. Tapi kalau di luar, bisa-bisa menang kalah, menang-menangan, kalah-kalahan wis. Atau kalau kita dewasa, kita akhirnya ngalah. Dan dia sembarangan. Tujuannya harus ngerti ya. Jadi tujuan kalimat hendaklah kamu dalam hidupmu bersama gitu ya. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi memiliki pikiran perasaan Kristus, memiliki nurani Kristus. Ini kan phroneo kalau nggak salah ya bahasa aslinya. Memiliki nurani Kristus itu dalam jemaat, kembangkan di sana. Tidak mungkin namanya nurani ini bisa berkembang kalau tidak punya komunitas. Di luar sana, gitu ya, di luar jemaat, Anda nggak hidup bersama dengan orang yang nggak karu-karuan kan, gitu loh. Betul nggak? Orang brengsek, orang nakal, kita kan nggak hidup sama mereka. Kalau kita hidup sama mereka, kita ketularan mereka kan. Makanya Paulus katakan dalam hidupmu bersama jemaat, taruhlah pikiran perasaan Kristus. Kristus rela melayani murid-muridnya, kamu pun harus melayani saudaramu, sesama jemaat. Dalam hidupmu bersama, saling menopang, saling mendukung, memiliki pikiran perasaan Kristus, memiliki perjuangan yang sama seperti Kristus pada saat Yesus hidup dengan 12 murid, memiliki pikiran perasaan yang sama, kemana-mana bersama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Gereja juga harus punya pikiran perasaan yang sama seperti yang dimiliki Kristus, mau menangkan jiwa, mau mengubah kodrat. Itu di mana? Di gereja. Anda bisa mengubah kodrat di tempat lain? Enggak bisa. Dan ini bisa terjadi kalau masing-masing orang ya tadi seperti tadi punya kasih,
tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain. Itu kan pikiran Kristus sebetulnya. Apa yang dijabarkan di pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu sebetulnya kan pikiran Kristus. Sebagian oke. Enggak semuanya, sebagian, tetapi itu pikiran Kristus. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi bacalah ayat sesuai konteks. Banyak orang hanya berpikir, ayo kita punya pikiran perasaan Kristus apa? Bingung. Pikiran perasaan Kristus dalam hal bagaimana? Konteksnya jelas, hidup bersama, hidup berjemaat. Ya. Lalu di ayat-ayat selanjutnya jemaat diajak untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan serius. Kerjakan keselamatanmu, ya. Jangan bersungut-sungut. Sebab Allah pasti memberi kekuatan. Jadi Paulus menekankan hidup berjemaat itu seperti apa? Kasih itu seperti apa? Kamu mau bertumbuh seperti apa? Ya, kamu mau selamat, kerjakan keselamatanmu. Dalam apa? Dalam jemaat. Di luar jemaat bisa Pak, yang penting bisa belajar. Betul, tapi nggak akan ideal. Kenapa? Karena tidak bisa saling menopang. Tidak bisa saling mendoakan. Tidak bisa saling begini dan saling begitu. Anda berjuang sendiri. Memang seharusnya bisa. Tetapi jarang yang bisa. Ya seperti saya tadi katakan. Belajar sendiri itu bisa. Tapi kebanyakan enggak bisa. Atau enggak mau. Iya kan? Selanjutnya di pasal berikutnya, di pasal 3, Paulus memperingatkan dengan cukup keras agar jemaat tidak disesatkan dengan segala usaha lahiriah atau usaha agamawi dari rasul-rasul palsu yang disebutnya anjing-anjing. Anda tahu yang disebut rasul-rasul palsu yang dipanggil oleh Paulus ini anjing-anjing? Penyunat palsu. Berarti ini apa? Orang Yahudi, orang Kristen yang masih melakukan Yudaisme, tradisinya. Ini keras banget loh Paulus. Ya. Bukan Paulus anti Taurat Musa, bukan. Tapi Paulus anti terhadap tafsiran yang salah, tafsiran yang legalisme terhadap Taurat. Itu yang dianti sama Paulus. Harus begini, harus begitu. Ibadah ini, ibadah itu. Tetapi moralnya enggak ada. Hanya senang melakukan ritual, hanya senang melakukan tradisi. Ya. Itu yang dikecam sama Paulus. Sebetulnya yang dikecam sama Paulus ini sebetulnya mirip-mirip apa yang dikecam oleh Amos kan? Mirip kan? Tuhan benci sama ibadahmu yang meriah. Kenapa? Karena tidak ada keadilan di dalam masyarakat. Kamu hebat berliturgi tok, gitu ya. Hebat dalam melakukan tradisi ritual saja, tetapi tidak punya moral. Itu kan Pak Amos. Ini sebenarnya Amos sama Paulus ini sama sebetulnya. Bagi Paulus, ya, mengikuti legalisme Yudaisme itu kerugian yang dilakukannya di masa lalu, yang kini telah dilepasnya. Yang disebut kerugian itu. Ya. Pasal 3 ayat 4 sampai 8. Coba yuk dibaca. Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi.
Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jelas atau bingung? Yang dianggap kerugian oleh Paulus adalah melakukan tradisi Torah yang legalisme itu loh. Itu dianggap kerugian. Yang dianggap keuntungan apa? Mengenal Kristus itu loh keuntungan. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Mengenal Kristus itulah keuntungan. Bagaimana mengenal Kristus? Ya belajar, gimana lagi? Itulah keuntungan. Aku mengenal Kristus, dengan belajar aku mengenal Kristus. Dengan mengenal Kristus aku bisa hidup seperti Kristus kan? Itu loh keuntungan. Enggak hidup seperti Farisi-Farisi yang legalisme itu. Itu kerugian, itu sudah aku tinggal. Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak belajar, Bapak Ibu mengenal Yesus dari mana? Saya tanya sekarang, kalau tidak mau belajar, Anda mengenal Yesus dari mana? Dari doa? Bisa? Tidak bisa. Harus ada informasi yang masuk. Harus ada firman Tuhan yang masuk dulu. Baru Anda doa benar. Kalau tidak, hanya dengar khotbahnya pendeta, Anda bisa salah. Karena masing-masing pendeta punya tafsiran sendiri. Ada pendeta yang pro, senang sama melakukan Torah. Dan tradisinya, ayin gimel, ayin apa, lakukan ini, lakukan itu, tiup shofar. Ada yang begitu-begitu kan? Padahal itu yang ditinggal Paulus, yang dianggap kerugian itu sebetulnya. Tapi bagi mengenal Yesus, bagi Paulus, mengenal Yesus, hidup seperti Yesus, itulah keuntungan. Hidup seperti apa? Ya seperti Torah yang ya seperti Torah yang diajarkan Musa juga, tetapi memiliki nilai apa? Nilai moral, penekanan di nilai moralnya, bukan di nilai liturginya, bukan dinilai apa? Tradisinya, bukan perayaannya, bukan begini begitunya, tetapi harus bagaimana hidup, itu tekanannya. Orang salah, kebanyakan salah. Kan kita harus jadi Indonesia, bukan Kristen Yahudi. Jadi Kristen tetaplah Indonesia, jangan jadi Kristen bangsa Yahudi. Lalu mirip-mirip jadi Yahudi. Padahal sunat aja enggak, merasa Yahudi. Heran kan orang sekarang. Bapak Ibu, ayo. Dalam urusan lahiriah, dalam urusan tradisi, Paulus mengatakan, aku orang Ibrani asli, suku Benyamin, disunat hari ke-8. Kurang Yahudi gimana? Tapi itu sampah. Tradisi itu sampah. Yang keuntungan itu apa? Hidup seperti Yesus. Yesus hidup melakukan Taurat yang benar. Yesus hidup melakukan Taurat yang disempurnakan. Aku bisa mengenal itulah keuntungan. Itu maksudnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, inilah surat Filipi. Ya, surat yang tenang, surat yang penuh dengan apa ya istilahnya kehangatan untuk mendukung jemaat yang dewasa. Oke, saya rasa cukup.